Para ulama menyebutkan setidaknya ada 4 latar belakang atau 4 sebab yang memicu perang Uhud. Yang pertama yang berkaitan dengan faktor keagamaan, yaitu kaum musyrikin memiliki cita-cita ingin menghancurkan kaum muslimin karena keimanan mereka. Karena kaum muslimin, akidah mereka hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, sedangkan kaum musyrikin mereka menyembah banyak berhala. Maka mereka ingin memusnahkan kaum muslimin beserta dengan apa yang mereka yakini, ya, beserta dengan keyakinan mereka. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial, di mana kaum musyrikin Quraisy mereka merasa sakit hati dan merasa direndahkan karena kekalahan yang mereka dapati di perang Badar. Karena mereka sakit hati yang selama ini Quraisy, ya, penduduk kota Makkah dikenal sebagai komunitas yang mulia karena penjagaan mereka terhadap Baitullah. Ternyata mereka harus harus menanggung kehinaan dikalahkan oleh kaum muslimin di perang Badar. Oleh karena itu, ya, dia ingin membalas sakit hati, ya, atas kekalahan yang terjadi di perang Badar. Kemudian yang ketiga adalah faktor politik, ya. Dan ini berkaitan dengan faktor yang kedua tadi, faktor sosial. Yakni Quraisy ingin mengembalikan pamornya kembali di hadapan bangsa Arab, ya, dengan kejayaan karena bisa mengalahkan kaum muslimin. Dan yang keempat, faktor keempat yang menjadi latar belakang perang Uhud adalah faktor ekonomi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa jalur perdagangan Quraisy, ya, menjadi terganggu setelah perang Badar, sehingga mereka tidak lagi bisa untuk melaksanakan perdagangan mereka ke negeri Syam. Ya, di awal pembahasan tentang sejarah ini kita telah sebutkan bahwa orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan untuk melakukan perjalanan ke negeri Syam dan ke negeri Yaman. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, kebiasaannya orang-orang Quraisy, yakni mereka mengadakan perjalanan, ya, rihlatash syita'i was-shaif, perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas. Di musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman di bagian selatan, dan di musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Otomatis setelah perang Badar, jalur perdagangan mereka ke negeri Syam ini terganggu. Oleh karena itu, Quraisy ingin mengembalikan kembali kondisi perdagangan mereka dengan mengalahkan kaum muslimin. Nah, sebelum terjadinya perang Uhud, sesungguhnya kaum musyrikin Quraisy, ya, berusaha untuk mencoba mencari jalur baru. Karena jalur yang biasa mereka tempuh, ya, sudah mendapatkan gangguan dari kaum muslimin, maka mereka mencoba untuk mencari jalur alternatif menuju kota atau menuju negeri Syam. Ya. Hal ini mereka lakukan dengan meminta bantuan seorang penunjuk jalan yang bernama Furad bin Hayyan, ya, yang kemudian dengan ditunjuki atau dibimbing oleh Furad bin Hayyan ini, mereka menemukan jalur baru atau mereka menempuh jalur baru dengan melewati sisi timur kota Madinah. Jadi kalau sebelumnya jalur perdagangan mereka menempuh bagian barat kota Madinah, namun karena jalur ini sudah dikunci oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, mereka berusaha untuk mencari jalur yang baru di bagian barat atau di bagian timur kota Madinah. Maka kemudian rencana mereka ini, yakni untuk membuat jalur yang baru ini, bocor ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akibat kebiasaan mereka mabuk-mabukan. Ya, ketika itu ada di antara kaum muslimin yang ikut minum khamar bersama mereka. Ketika itu belum diharamkan khamar, sehingga ada sebagian dari kaum muslimin yang sempat minum khamar bersama kaum musyrikin. Kemudian mereka pun membocorkan, ya, dalam keadaan mabuk mereka membocorkan rencana pengambilan jalur yang baru untuk mereka berdagang. Lalu disampaikanlah perkara ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Zaid ibn Harithah untuk mencegat kafilah dagang tersebut. Maka ketika kafilah dagang ini, yang ketika itu dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah, yang mereka sampai ke suatu tempat ya yang bernama Al-Hanakiyah, maka pasukan Zaid ibn Harithah berhasil mencegatnya, lalu para pedagang Quraisy ini pun kabur. Mereka meninggalkan barang perdagangan yang sangat banyak. Demikian juga mereka meninggalkan Furat bin Hayyan yang menjadi penunjuk jalan mereka. Mereka kabur kembali ke Makkah. Maka Furat bin Hayyan pun dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun menyatakan keislamannya. Zaid bin Harithah berhasil membawa rampasan perang yang sangat banyak ketika itu. Oleh karena itu, ya orang-orang Quraisy berpikir kembali, ya, ini mau tidak mau kita harus mengalahkan ya Muhammad dan para pengikutnya. Kenapa? Karena kita sudah mencoba untuk mengalihkan jalur perdagangan kita, tetap tidak berhasil. Sehingga harus ada jalan bagaimana caranya agar kita kembali bisa melakukan perdagangan kita secara normal tanpa gangguan dari kaum muslimin. Inilah saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, latar belakang terjadinya perang Uhud. Ya, karena orang-orang Quraisy ya mereka putus ya Son ya. 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 Oleh karena itulah mereka berusaha ya untuk mengirimkan pasukan dalam jumlah besar, dan inilah yang menjadi latar belakang perang Uhud.